Hai guys, di video kali ini kita akan membahas tentang solusi bagaimana cara mendinginkan HP saat lagi main game atau lagi live streaming. Kali ini kita punya produk dari Wellup, namanya adalah X20. Apakah benar produk ini bisa mendinginkan HP kamu saat lagi main game atau lagi live streaming? Let's go, kita cobain bareng-bareng. Pertama kita lihat desainnya dulu ya. Warnanya itu hitam seperti ini, ada warna orange di bagian tombolnya di sini. Kemudian kalau dari segi desain, nah ini adalah lubang-lubang untuk keluaran angin, sampingnya juga ada keluaran lubang buat angin. Ini adalah tombol power dan tombol kecepatan untuk kipasnya. Kemudian, nah ini yang saya suka nih, dia nggak pakai perekat tapi pakai penjapit. Jadi kita nggak perlu masang lempengan pada belakang HP. Kadang-kadang kan sayang ya kalau kita harus nempelin sesuatu di belakang HP kita kayak gitu. Dan agak mengganggu juga sebenarnya. Jadi ini datang dengan solusi yang sangat menarik menurut saya. Jadi di sini kita bisa pasang di berbagai macam ukuran HP karena kalau dilihat ini bisa ditarik sampai lumayan besar ya. Kita coba ukur ini maksimalnya di berapa inci. Coba. Ini kita coba ukur pakai penggaris ya. Kita pakai yang ukuran senti dulu aja. Minimal paling kecil itu di ukuran 6 cm. Kalau ditarik maksimalnya maksimal di 8,5 cm. Kalau dikonversi ke inci berarti minimal di HP ukuran 2,3 inci sampai ukuran kurang lebih di 3,3 inci. Jadi segitu ya maksimal ukuran dan minimal ukuran HP yang bisa dipasang di X20 dari Wellup ini. Nanti akan kita coba pasang di HP Itel RS 4 ini. Tapi sebelum itu kita cek build quality-nya terlebih dahulu. Untuk power dia sudah menggunakan Type-C, bukan lagi micro. Sudah cukup bagus. Kemudian kalau dilihat dari plastiknya ya, kamu bisa dengerin sendiri. Plastiknya sangat solid sekali. Bukan plastik yang kayak keripik tipis kayak gitu yang mudah pecah. Dan bagian belakangnya ini ada aluminium alloy namanya ya. Jadi kenapa dipilih aluminium alloy? Kemungkinan besar karena dia sangat bagus untuk menghantarkan dingin. Jadi kinerjanya akan lebih maksimal daripada pakai besi atau pakai plastik. Dan di bagian sini ini adalah tempat untuk menjepit HP-nya. Kemudian kalau mau masang tinggal ditarik aja kayak gini. Dan ini sudah ada pelindung karetnya, jadinya nggak usah takut HP-nya bakalan lecet atau rusak. Karena kalau dilihat di sini karetnya cukup solid dan cukup empuk juga ya. Jadi bukan besi atau bukan plastik langsung yang bersentuhan dengan handphone. Kemudian ini juga dilengkapi dengan hard case seperti ini ya. Jadi kalau kamu mau bawa kemana-mana enak. Ini kamu bisa lepas. Dan kamu bisa taruh X20-nya itu di sini. Ini ada busanya juga bagian dalam, jadinya aman. Jadinya bisa kita bawa ke mana-mana. Oke. Kalau kabelnya itu ukurannya kurang lebih di 1 meter. Oke, pas 1 meter. Jadi nggak terlalu panjang ya. Jadi nggak perlu takut kabelnya bakal melilit kayak mie instan kayak gitu. Jadi gimana? Kalau langsung kita cobain aja. Ini Type-C-nya kita pasang lagi di sini. Tinggal dorong aja sampai bunyi cetek. Kemudian ini kita masukkan bisa ke adapter atau bisa langsung ke USB seperti ini ya. Kalau adapter tuh kayak gimana sih? Jadi kalau yang belum tahu adapter tuh apaan, adapter tuh kayak gini loh. Jadi colokan untuk ngecas HP. Jadi ini kita bisa pasang di sini langsung kayak gini, colokin ke listrik. Atau kalau kamu sudah ada di depan komputer kayak saya ini, kamu tinggal pasang di sini aja di tempat USB HP-nya. Nah, sudah. Oke, sekarang akan coba kita hidupkan. Powernya kita tarik ke bawah aja kayak gini. Nyaris tanpa suara. Hembusannya juga kecil. Oke, ini belum terlalu dingin karena baru banget kita nyalain. Kita coba tambah lagi kecepatannya ya. Kita turunin lagi sekali. Oke, terdengar suara kipasnya dia lebih kencang daripada yang tadi. Sekarang akan kita coba dengarkan suaranya. Semoga masuk ke dalam kamera ya. Ini masih kita matikan. Sekarang kita nyalakan untuk speed satunya.
Oke, kita tambah nih speed yang 2. Oke, sudah. Sekarang akan kita coba tes untuk main game dan untuk live streaming ya. Untuk pemasangan ini cukup gampang sepertinya. Nah, jadi gini. Yang bagian bergerak ini kita taruh di sebelah kanan. Ini pegang dengan tangan kanan. Kemudian tinggal didorong aja begini. Udah, sudah selesai. Kita coba sekarang mainkan gamenya ya. Three hours later. Beneran terasa banget bedanya. Jadi biasanya kalau sudah mulai panas kan dia sudah mulai nge-lag, frame rate-nya turun kayak gitu. Ini sama sekali nggak turun. Dan kalau dirasain dipegang begini, ini juga nggak ada panas-panasnya sama sekali. Jadi untuk tes main game ini kita anggap lulus lah ya. Dan untuk pengetesan live-nya silahkan simak video berikut ini karena saya mau lanjut main game dulu ya. Oke, setelah kita cobain, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Menurut saya pribadi nih ya. Kalau kelebihannya ya, mungkin efek dari aluminium alloy-nya. Coolingnya cepat banget dan cukup stabil juga. Kita sudah main beberapa menit, HP-nya nggak ada panas sama sekali. Dan frame rate-nya pun juga nggak turun. Dan dari segi desain juga cukup portable banget, apalagi dapat case, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Dan juga ada lampu LED-nya, jadinya lebih estetik lagi guys. Dan untuk kekurangannya ya, karena dia masih menggunakan power dari listrik, jadinya ini nggak bisa benar-benar portable, kita bisa bawa kemana-mana gitu loh. Contoh kita mau main di tengah sawah yang nggak ada colokan listrik, nah itu nggak bisa karena dia tidak ada powernya atau tidak ada baterainya di pendingin HP-nya ini. Dan dia juga tidak bisa dihubungkan langsung ke HP menggunakan Type C ke Type C kayak gini. Kalau bisa kan enak ya. Ini kita coba hubungkan di sini, dia nggak mau nyala guys. Karena setelah kita baca ternyata dia perlu output kurang lebih di 5 volt. Jadi kemungkinan besar ya ini outputnya nggak bisa ngangkat ini. Itu kelemahan yang pertama. Dan untuk kekurangan yang kedua, ini belum bisa disebut kekurangan juga sih karena belum dites juga ya. Jadi kalau menurut saya untuk pegasnya ini atau pernya ini pasti mempunyai lifetime ya. Jadinya kalau seandainya nanti pernya ini rusak, otomatis ini sudah nggak bisa digunakan lagi. Untuk rusaknya berapa lama saya juga belum tahu. Karena saya juga belum pernah coba ini sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun kayak gitu ya. Sekarang akan kita coba bandingkan antara X20 ini dengan X18 ya. Kalau ini enaknya kita nggak perlu pakai perekat. Dan kekurangannya adalah pada bagian pegasnya atau pernya ini. Kalau yang seperti ini, kekurangannya adalah dia harus merekatkan sesuatu ke sini baru bisa nempel. Kalau nggak dia nggak nempel. Nah kelebihannya dia nggak pakai pegas, nggak pakai per. Jadinya ya nggak perlu khawatir nanti kalau rusak pernya nggak bisa dipakai lagi kayak gitu. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya menurut saya. Kemudian dari segi besarnya nggak beda jauh. Dia emang lebih panjang, cuman ini lebih lebar. Kalau dilihat dari tebalnya juga nggak beda jauh banget lah. Dan kalau lihat dari kecepatan coolernya itu lebih cepat yang X20. Mungkin efek dari aluminium alloy ini jadinya dia lebih cepat dingin daripada yang X18. Kalau mau nyari praktis ya saya lebih milih yang X20 ini karena tinggal dicetek aja, jadi nggak perlu masang perekat lagi dan HP juga tetap bersih, nggak perlu ada bulatan-bulatan perekat yang merusak pemandangan. Jadi kesimpulannya X20 cocok buat siapa? Pertama, kamu yang sering banget main handphone dalam jangka waktu lama, seperti main game, scrolling medsos, atau live streaming. Jadi kalau kamu nggak mau HP-mu cepat rusak, kamu harus pasang X20 ini di HP kamu ya. Dan kesimpulan yang kedua, ini cocok banget buat kamu yang ingin memasang pendingin HP tanpa merusak estetika dari HP-nya. Jadi nggak perlu masang perekat di bagian belakang, karena dia menggunakan sistem pengait seperti ini. Jadi kalau kamu nggak mau HP-mu overheat atau frame rate-mu turun pada saat main game, silahkan dicek link yang ada di deskripsi video. Di situ kamu bisa dapat produk yang sama dengan yang kita review kali ini ya. Dan itu juga bisa membantu kita untuk membuat video-video seperti ini lagi ke depannya. Jadi jangan lupa kalau tertarik langsung klik link yang ada di deskripsi video. Jangan masuk ke live. Karena kalau kamu masuk ke live-nya orang yang ada di video itu, maka komisinya masuk ke sana, nggak masuk ke kita guys. Oke, thank you sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau mau saya thank you gampang, tinggal like kontennya dan subscribe channelnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Dadah.